الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه فقالوا كيف يشتم قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dosa besar minal kabairi. Al-kabair mufradnya kabirah, kabiratun kabairu. Termasuk dosa besar adalah seseorang menghina kedua orang tuanya. Syatama yashtumu, artinya mengejek, menghina. Seseorang menghina kedua orang tuanya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana bisa seorang sampai menghina kedua orang tuanya sendiri? Kaifa yashtum? Ya, bagaimana bisa ada orang menghina kedua orang tuanya sendiri? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya dia menghina seseorang, lalu orang tersebut balas menghina kedua orang tuanya. Lalu orang tersebut balas menghina kedua orang tuanya. Jadi A mengejek orang tua B, kemudian B balas mengejek kedua orang tua A. Maka perbuatan A mengejek kedua orang tua B sama dengan A yang mengejek kedua orang tua B sama dengan A mengejek kedua orang tuanya sendiri. Gitu ya. Jadi kalau ada yang nyebut-nyebut nama orang tua temannya, kemudian orang tuanya dia juga disebut-sebut, maka yang salah siapa? Yang ngejek pertama kali. Dan itu termasuk dosa besar. Taib. Maka harus berhenti. Harus berhenti ya. Jangan ada lagi laporan, Ustadz, orang tua ana diejek-ejek, disebut-sebut. Jangan. Ya, berhenti. Ini dosa besar. Taib. Hadis berikutnya juga semakna dengan hadis yang tadi. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, minal kabairi 'inda Allah ta'ala ay yastasibba ar-rajulu liwalidayhi. Ini perkataan Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya. Termasuk dosa besar di sisi Allah apabila seseorang menjadi penyebab orang lain menghina kedua orang tuanya. Ya, karena dia menghina orang tua dari orang tersebut. Ya, jadi kita menjadi penyebab orang lain menghina orang tua kita, maka sama saja kita menghina kedua orang tua kita sendiri. Ayyuhal ikhwah, al-faidah al-ula. Ali, ماذا تأخذ من هذا الحديث؟ اذكر فائدة. Enggak boleh apa, Mas? Enggak boleh mengejek orang tua. Nah, ada enggak orang tua ngejek orang tua? Ada enggak orang mengejek orang tuanya? Ada enggak? Enggak tahu? Jawabannya A. Ada. Ada enggak? Ada ya? Anak ngejek orang tuanya, ada enggak? Ada. Ya. Jadi ada ngejek orang tua itu berarti ada dua bentuknya. Yang pertama, ini faedah yang kedua. Ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung.
Yang secara langsung tentunya apa? Lebih buruk lagi. Lebih buruk lagi kalau sampai mengejek orang tuanya. Ngejek orang tua misalnya apa? Bilang, Abi Umi ini pelit. Nah, misalnya. Nah, sudah. Antum ngejek orang tua antum itu. Ya. Abi Umi ini galak. Nah, ngejek antum. Ngejek kayak itu. Siapa yang pernah ngomong begitu sama orang tuanya? Nah, itu dosa besar. Ya. Dosa besar, harus taubat, harus minta maaf. Yang secara tidak langsung ketika apa? Dia ngejek orang tua, temannya, ya, atau tetangganya dan seterusnya. Baik. Al-faidah tsaniyah. Bang Getaf. Mada ta'khudh min hadha al-hadith? Kelas 12 sudah belajar Sadduz Dzari'ah, ya toh? Pelajaran adab, ya toh? Sudah ada enggak Sadduz Dzari'ah? Contohnya apa? Contohnya berkhalwat, ya toh? Berkhalwat laki-laki dan perempuan diharamkan, kenapa? Karena bisa mengantarkan keduanya kepada perbuatan zina. Maka di sini ayyuhal ikhwah, al-faidah at-taliyah, faidah berikutnya, ini merupakan dalil tentang sadduz dzari'ah. Sadduz dzari'ah, saddun itu artinya menutup. Dzari'ah artinya jalan, wasilah, sarana. Menutup jalan, menutup sarana yang mengantarkan orang kepada sesuatu yang haram. Ditutup. Ya, ditutup. Dalilnya dari Al-Quran adalah apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Janganlah kalian mencela sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak mencela sembahan-sembahan selain Allah? Boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Asalnya boleh, berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala harus disembah. Mereka adalah sembahan-sembahan yang batil. Ya, harus dicela seperti itu. Mereka, ya, sembahan-sembahannya adalah sembahan-sembahan yang batil. Tapi apa? Kalau pencelaan kita atas berhala-berhala selain Allah, sembahan-sembahan selain Allah, membuat orang-orang yang menyembah berhala-berhala ini mencela Allah, maka kita jangan mencela sembahan-sembahan selain Allah ini di depan mereka. Kan pernah ada viral, ya toh? Apa? Ada orang nendang apa? Sesajen, ya toh? Nah, itu sampai viral itu di videoin. Akhirnya apa? Ya, para pengusung apa? Kearifan lokal, pelestarian budaya ini pada apa? Pada marah-marah, ya. Maka kalau perbuatan kita justru mengantarkan, mengakibatkan, menimbulkan efek keburukan yang lebih besar, kita harus apa? Harus tahan. Ya, harus ditahan, tidak boleh dilakukan. Nah, bisa dipahami enggak? Nanti insyaallah akan dibahas sama asatidzah kalian di kelas insyaallah. Ya. Jadi apa saja yang mengantarkan kepada suatu keharaman, apa saja yang bisa mengantarkan seorang kepada hal yang haram, maka tidak dilakukan. Tidak dilakukan karena akan menuju kepada hal yang diharamkan. Gampangnya begitu. Paham tum? Paham. Kais, bisa paham? Coba diulangi. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Taib. Itu dulu pembahasan hadis pada kesempatan siang hari ini. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.